Halo Sobat Polstri, selamat datang di Bincang Polstri 2025 bersama saya Angger Mawati selaku moderator yang akan memandu episode Bincang Polstri kali ini. Hari ini kita bakal ngobrol bareng 3 kakak yang keren-keren banget yang berhasil mengharumkan nama Politeknik Negeri Sriwijaya melalui ajang Indonesian Polytechnic English Championship 2025. Oke, ada Kak Nafiza Donaren Filia yang berhasil meraih juara lomba MC, serta ada Kak Keisha Adinda Kusuma Putri yang berhasil meraih juara 1 lomba speech. Serta yang tak kalah membanggakan nih ada Kak Jurni Pradi Mulya Sakti sebagai peraih juara 2 lomba fotografi kompeten 2025 yang sukses mengharumkan hati para juri tentunya. Nah, prestasi mereka ini bukan hanya membanggakan, namun juga sangat menginspirasi sobat-sobat Polstri di luar sana. Boleh tepuk tangan dulu nih, keren banget kakak-kakak di sini. Oke nih Kak, sebelumnya boleh nih Kak sedikit dijelaskan tentang ajang IPEC 2025 ini apa aja dan apa aja nih Kak ajang yang diperlombakan di IPEC 2025 ini. Boleh, siapa mau jawab? Sebenarnya itu ada 10 cabang lomba di Indonesian Polytechnic English Championship 2025 ini. Ada speech, tentunya ada Master of Ceremony, videografi, terus juga ada bistek ya, terus juga ada writing, terus apa lagi? Kalau nggak salah kemarin juga itu ada ya Kak banyak Newscasting, banget lomba ya. newscasting. We have a lot, a ton of competitions and ajang situ. Jadi kayak kadang lupa juga ya. Kita ingetnya lomba kita terkadang ya Kak ya. Oke, biar akrab perbincangan kita ke depannya, boleh izin panggil nama panggilannya aja ya Kak ya. Ada Kak Dona, Keisha, sama Kak Jun. Oke. Jadi sebelumnya nih Kak, di IPEC 2025 ini tentunya tuh ada persiapannya sebelumnya Kak ya. Nah, di persiapannya itu Kak, ada gimana nih Kak persiapannya? Ada seleksi kah? Atau ada apa ini? Ada tesnya Kak sebelumnya gitu? Boleh Kak diceritain? Ya saya. Jadi pertama-tama pada saat mau ikut IPEC ini Kak, itu lihat dulu ada, kalau Keisha sendiri Keisha lihat ada posternya, and then after that kita milih mau cabang lomba yang mana dulu. Setelah milih cabang lomba nanti bakal ada internal selection bareng juri-juri dalam Polstri dan juga yang bakal menjadi pelatih kita ke depannya. Setelah terpilih menjadi internal selection, kita latihan lagi sampai internal selection kedua, baru kita ikut prelim, dan kalau kita lulus prelim maka kita ke Manado kayak kemarin. Oke, banyak ya tahapan yang harus Iya, banget sebelumnya. Kak, banget. Nah, terus dalam tahap seleksi tadi, ada nggak sih Kak tantangan yang pernah dilalui dan ngerasa kayak, aduh kayaknya ragu nih, atau kayaknya makin semangat nih gitu? Tantangan ya? Iya, ya tantangan. Mungkin tantangannya agak mirip sama yang lain, itu lebih ke waktu ya. Oh ya. Karena waktu yang kita punya itu nggak terlalu banyak, apalagi kita juga punya kegiatan lain gitu kan, jadi harus memanage waktu lagi buat latihan gitu. Kalau tantangan dari videografi sendiri sih lebih ke gimana kita bekerja sama dengan partner kita, karena videografi kan tim, bukan individu gitu. Dan juga untuk videografi sendiri itu nggak langsung ke prelim kan, jadi kita perlu mempersiapkan lebih maksimal lagi gitu supaya nggak terelimnya di sana gitu. Mungkin dari lomba lain bisa. Kalau speech personally, tantangannya pertama kalau Keisha sendiri ini dari individualnya ya, pribadi Keisha, karena Keisha masih semester 1 dan sebelumnya belum ada experience lomba nasional yang ajangnya sebesar ini, jadi agak merasa sedikit deg-degan kayak can I do this? Habis itu kedua, kalau untuk dari lombanya sendiri speech, itu yang paling susah menurut Keisha daripada engagement, lebih ke table of contents. Gimana cara kita menyampaikan suatu informasi dan audiensnya tuh nangkep dengan apa informasi kita Kak. Jadi kita harus bener-bener kayak mata rantai gitu, kayak tangga aja benar-benar nyambung. Itu yang agak ribet menurut Keisha. Kalau Kak Dona sendiri gimana? Kalau aku lebih ke time managementnya ya, karena di MC itu kan ada 2 lomba itu, ada formal sama informal. Nah kalau di formal itu kita harus benar-benar 5 menit pas, kalau di informal itu kita harus 8 menit. Kalau di 5 menit itu, kalau kita baru pertama kali latihan waktu itu ya, sedikit kurang waktunya. Kalau di
informal itu 8 menit agak sedikit kebanyakan ya, karena ya di situ kan kita juga harus memperhatikan grooming kita, cara kita berbicara, intonasi, terus juga ada pronunciation, dan itu harus diperhatiin sepenuhnya gitu. Itu sih tantangannya. Tapi hari demi hari kita latihan, kita konsisten ya latihannya, ya jadinya lebih enjoy aja gitu. Oke, keren banget. Nah, IPEC 2025 ini kan dilaksanakan di Manado ya Kak ya. Boleh nih diceritain sedikit gimana pengalaman selama di luar Palembang? Apakah ada rasa gugup atau seru atau sudah explore apa aja nih di Manado? Apa tadi boleh diulangin? Boleh. Kegiatan Kakak di luar Palembang itu apa aja? Di Manado? Oh, Ya. oke. Jadi hari pertama itu pulang malam ya, langsung karena kayak kita ngerasa masih ada waktu gitu, jadi pengen nge-explore lagi sebisa mungkin gitu. Kita langsung ke pantai Manado kalau nggak salah, kawasan ya, itu di sana tuh disebut kawasan bagian kotanya. Jadi ada pantai yang bisa dibilang cukup indah juga ya. Saya ngeliatnya agak kayak KI tapi upgrade gitu. Oh, Sama apalagi ini first time saya ke Manado gitu, jadi perlu nge-explore lebih lagi kan gitu buat hal-hal yang menarik di sana gitu. Kalau buat pengalaman paling menarik itu lebih ke waktu di Linau Lake. Itu mungkin one of the best beautiful tempat yang pernah saya kunjungin gitu. wah, Itu favorit saya. favorit. Seindah itu ya. Seindah itu. Keren. Boleh, Keisha? Kalau saya sendiri kemarin ya Linolek sih bener-bener berbekas banget kan di hati. Jadi dari awal kita naik tuh bener-bener udah semangat banget. Pas nyampe di Linoleknya, we were not disappointed at all. Bener-bener saking cantik danaunya, dan areanya tuh kayak pegunungan gitu Kak. Jadi bener-bener adem, sejuk, nyaman, so comfortable. Pokoknya kalau misalnya datang ke Manado, seandainya ke Bunaken, coba deh ke Linolek sekali-sekali. Wah. Ya sama sih sama kayak Keisha sama Jun ya. Kalau di Danau Linau itu benar-benar sangat luar biasa, pemandangan yang indah. Begitu sampai di sana kayak we cannot say anything ya. Coba bisanya kayak wow, ini keren banget. Mau foto kayak mengabadikan momen-momen di sana itu benar-benar sangat luar biasa ya. Dari udaranya yang begitu asri ya, segar, dan juga danaunya yang airnya itu benar-benar bersih banget Kak. Terus juga ada pegunungan ya. Iya, beda warna. Terus juga kalau di hari pertama sampai Manado, kalau kami yang sesi pertama itu kami mengeksplor Politeknik Manadonya sih. Sangat berkesan tentunya Kak ya, pengalaman yang sangat berharga dan sangat menginspirasi. Ya, oke. Jadi tadi kita udah berbincang tentang IPEC secara general nih. Nah, sekarang kita akan berbincang mengenai perajang lomba yang kakak-kakak ikuti. Kebetulan kakak-kakak di sini mengikuti ajang perlombaan yang berbeda-beda. Oke, mulai dari yang paling deket dulu, Oke, Kak Dona. Iya. Kak Dona ini kemarin juara dari lomba MC ya Kak ya. Boleh nih Kak, untuk perlombaan MC, gimana sih teknisnya? Ada nggak sih detail penting yang sangat diperhatikan dari juri gitu untuk penilaiannya? Sebenarnya banyak ya detail penting yang diperhatiin oleh juri ya, baik juri pelatih kita ya maupun juri yang di Politeknik Negeri Manadonya ya, yang IPEC 2-nya itu. Yang pertama itu yang paling penting grooming, karena kan Master of Ceremony itu the most important adalah grooming ya. Terus yang kedua itu intonation, gesture, terus juga time management tadi itu lebih penting ya, untuk formal tadi 5 menit, informal juga 8 menit, terus pronunciation, vocabulary, eye contact, ya, dan yang paling penting lagi adalah kepercayaan diri ketika kita membawakan suatu acara. Oke, banyak ya Kak ya. Banyak Iya. sekali. Nah, pada saat tampil nih Kak, gimana cara Kakak mengelola rasa gugup dan biar tetap percaya diri nih Kak? Boleh dong tipsnya biar nggak gugup, nggak demam panggung gitu. Sebenarnya ya setiap lomba itu kita tuh pasti gugup ya Kak ya, demam panggung tuh pasti ada. Tapi di sini sangat penting bagi kita semua ya, bukan untuk kami aja gitu kan, untuk teman-teman semua juga, itu harus meyakinkan diri kita seyakin mungkin, dan kita tuh harus meyakinkan diri kita bahwa kita itu bisa gitu. Ya, I can do it. Ya, I can do it. Nah, jadi di situ juga kita meyakinkan diri kita, itu yang pertama. Kedua, kita tuh ingat kedua orang tua kita ketika kita lulus prelim aja itu udah bangga kan, apalagi kita udah mau pergi ke Polimdonya ya, Politeknik Negeri Manado, mau berlomba itu kan
orang tua tuh pasti bangga. Nah di situ kita mikirnya jangan sampai orang tua kita kecewa. Dan yang paling penting lagi ya, sebenarnya banyak ya yang penting, itu pelatih, karena kan mereka sudah menyempatkan waktu kesibukan mereka itu untuk melatih kita sebaik mungkin kan gitu. Jadi sangat banyak motivasi dan mengingat orang-orang yang di sekitar kita yang mau kita banggain, dan juga tentunya mau mengharumkan nama-nama Polsri. Nah itu yang meyakinkan diri aku ketika aku melawan rasa gugup itu sih. Oke, keren banget nih. Oke, jadi dalam suasana lomba itu tentunya ada pressure ya kak ya. Nah, gimana nih cara kakak menghadapi pressure itu? Apakah kakak dalam tekanan itu pernah nggak sih hilang fokus kayak aduh lupa teks nih atau gimana gitu? Ada nggak kak? Ya pastinya ada kak ya, tapi kalau mau ngilangin rasa gugup itu ketika mau lomba itu ya, pas waktu mau mulai itu tarik nafas dulu sih Iya, sebenarnya, dan meyakinkan diri tadi kan. Terus juga yang kedua itu adalah impromptu. Jadi penting banget untuk kita nguasain rundown acaranya. Jadi sewaktu kita lupa atau kita juga gagal fokus ya karena kita tadi gugup dengan panggung ya, jadi kita gunain impromptu tadi karena kita sudah menguasai rundown itu. Dan juga itu butuh kebiasaan dan latihan yang konsisten tadi. Iya, oke, keren banget. Tentunya Kak Dona sangat keren bisa memenuhi kriteria para juri sampai bisa jadi juara. Oke, keren. Sekarang kita beralih ke siapa ya? Mau siapa nih? Bebas, boleh Keisha dulu deh. Boleh. Oke. Jadi Keisha ini dalam ajang lomba speech, betul Iya ya? benar kak, speech. Oke, speech. Nah, Keisha, di speech ini topiknya apa nih yang Keisha pilih kemarin? Oke, jadi sebenarnya kak, saya nggak memilih topik. Oh iya. Ya, we have a total of 8 topik. Jadi ada oratory speech sama juga public address. 3 topik public address di hari pertama dan 5 topik oratory di hari kelima. Itu di spin. Kami dapat topik apa, dan kebetulan Keisha waktu itu dapat topik public address-nya kalau nggak salah mengenai the impact of freedom of speech in our society, and hari kedua tentang the impact of social media to our opinion, to the society's opinion gitu Kak. Oke, jadi itu tuh kita nggak tahu ya topik yang Nggak kita tahu, dapat itu Kak. apa. Oke. Makanya harus inget 8-8-nya Kak. Iya. Nah, dari POV Keisha sendiri nih, gimana suasana perlombaan waktu berlangsung? Wah, kalau suasana perlombaan ya, awalnya sejujurnya ya Kak ya, Keisha itu tegang banget hari pertama karena bener-bener kayak baru kerasa realitanya ini lomba, and aku ngebawa nama Polsri, nama trainerku, dan ya namaku gitu. Jadi pada saat itu tegang banget, tapi ketika udah masuk ke dalam ruangan waiting roomnya itu dan ketemu banyak banget teman-teman baru yang satu cabang lomba, and they were super welcoming. Kami ngobrol-ngobrol, akhirnya tegangnya tuh mulai hilang loh Kak. Aku ngerasa welcome, not only that aku mendapat teman-teman baru dan juga insights baru gitu, experience baru. So in my point of view, lombanya seru walaupun agak tegang. Oke, jadi banyak banget hal yang dilalui. Benar. Terus tadi Keisha juga sempat bilang ada menambah insight baru. Iya. Boleh tuh diceritain insight Waduh. baru tuh seperti apa yang Keisha dapat? Keisha jadi lebih, awalnya Keisha nggak tahu apa-apa nih Kak soal IPEC. Walaupun Keisha ikut banyak hal soal IPEC yang sebenarnya Keisha masih belum tahu juga, kayak misalnya ada kategori pemenang kayak masalah semacamnya. Selain itu juga Keisha ketemu, kalau Keisha sendiri teknik speech itu Keisha inget strukturnya. Oh ya. Tapi beberapa teman Keisha yang ikut speech ini juga itu mereka impromptu. So aku nanya-nanya ke mereka gimana kalian caranya latihan speechnya, dari kontingen kalian itu gimana latihannya, dan macam-macam. Dan Keisha jadi tahu kalau mereka ini impromptu, dan kalau mau speech impromptu tuh bagusnya gini. Keisha dapat tips and trick loh Kak dari mereka, bahkan beberapa. Saat itu juga Keisha jadi lebih tahu mengenai politeknik lain selain dari Polsri juga. Jadi dapat banyak banget pengalaman dan hal baru. Oke, keren banget berarti ya. Iya. Sangat menambah pengalaman yang keren. Iya benar Kak. Oke, terakhir nih sama Kak yang gak kalah inspirasi.
Oke, Kak Jun. Boleh, Kak Jun ini cabang lombanya videografi ya, Kak? Videografi, Ya? betul. Nah, boleh nih Kak diceritain apa sih hal yang mendorong Kakak buat ikut ke ajang lomba videografi ini? Sebenarnya kemarin tuh lebih ke gabut sih. Oh, gak Soalnya betul. Sebenarnya nggak gabut sih, banyak tugas, banyak project, banyak kegiatan, tapi ngerasa kayak pengen nambahin lagi gitu kan. Habis itu tiba-tiba ada informasi seleksi internal tadi ke videografi, jadi kayak wah kayaknya kalau nyoba-nyoba nggak apa-apa deh gitu. Terus saya nyoba pakai project video yang lama gitu kan. Kebetulan saya emang di jurusan Tekom kan sering membuat project-project video, jadi bisa langsung ke input ke seleksinya gitu. Dan akhirnya dapat, tapi setelah dapat itu malah agak OVT gitu kan. Terakhir set ini rasanya berat juga gitu kan, nasional gitu. Apalagi dengan setelah saya dengar juara umumnya itu kan jadi beban buat saya sendiri gitu kan. Lalu tapi setelah berpikir panjang gitu, yang buat saya berani itu motivasi dari pelatihnya, dan saya pikir itu apa yang buat saya takut. Kalau saya takut kalah berarti saya perlu latihan lagi gitu supaya menutup atau mengurangi persentase kekalahan itu. Dan juga daripada saya mikirin takutnya, mungkin saya lebih ke arah mikirin gimana caranya gitu, solusinya. Keren. Tentunya dibalik itu banyak hal yang harus dipertimbangkan, tapi hal-hal itu nggak menutup kemungkinan buat kita maju ke depan, buat kita mengambil kesempatan yang nggak semua orang bisa ada di posisi itu ya Kak ya. Oke. Nah untuk Kakak kemarin, kalau untuk karyanya yang dilombakan itu project video seperti apa Kak yang Kakak buat sampai berhasil menjadi juara 2 kompeten? Apakah ada perjuangan dan proses khusus di balik pembuatan karya itu? Kalau perjuangan dan proses itu udah pasti ada ya, dan setiap lomba juga ada. Lalu buat video yang dibuat di lomba videografi ini, kita itu ngebuat video company profile. Jadi kita membuat video profil untuk sebuah kampus, yang mana kita di sini ngebuat untuk Politeknik Negeri Manado, dan kita cukup tantangan kita sendiri itu karena kita harus dipaksakan 3 menit pas. Itu udah peraturan dan nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. 3 menit tuh benar-benar harus 3 menit pas, karena bakal ada pengurangan poin. Bahkan untuk kurang pun itu bakal ada pengurangan poin. Lalu untuk perjuangannya tuh agak mirip sama speech juga, karena kita tuh dikasih per prodi di sana tuh, dan kita nggak tahu sebelum lomba itu nggak tahu kita dapat prodi mana. Jadi kita harus menguasai atau mengetahui dan menghafal setiap prodi yang ada di sana. Nah kebetulan saya kemarin dapat mechanical engineering gitu. Nah dan di sana prosesnya kita perlu menentukan kita mau fokus syuting dulu ke politekniknya dulu atau langsung ke mechanical-nya dulu. Karena dari timeline kita nge-shooting kan kita harus kayak ngepasin banget waktunya. Karena jadwalnya itu dari siang kita dapat boleh syuting, selesai syuting itu jam 5 sore. Dan lalu dari jam 5 itu langsung editing sampai jam 8 malam. Jadi kita mengajar waktu untuk syuting, untuk voice over, sama sekaligus buat editing juga. Kita ngejarin waktu sampai jam 8 malam. So kita cuma punya waktu 5 jam buat editing gitu. Jadi emang ngejar banget. Oke, walaupun kejar-kejaran waktu tetap aja itu semua bisa dilewati ya Kak ya. Keren. Nah dari serangkaian lomba, serangkaian tahapan-tahapan yang Kakak ceritain, ada nggak sih Kak momen yang paling berkesan selama lomba itu berlangsung? Selama lombanya? Ya. Selama lomba berlangsung itu mungkin lebih ke saya harus membriefing orang-orang yang nggak saya kenal gitu. Oh, ya. Dan untuk keperluan video itu gitu kan. Soalnya kalau video profile sendiri tuh biasanya briefing banget kan. Kita perlu membriefing, menjelasin tentang konsep dan alur video kita. Tapi karena itu orang-orang asing, kita tuh perlu banget berusaha menyampaikan apa yang perlu mereka lakuin sesederhana mungkin gitu, supaya mereka nggak bingung harus ngapain, apalagi mereka bukan kru kita dan orang asing gitu. So itu tantangannya di situ, dan momen berkesannya juga di situ. Kita langsung dapat teman baru juga di sana. Saya
anak-anak mesin dan anak-anak Manado di sana juga banyak banget. Itu momen berkesannya di situ sih. Sebagai videographer, keren. Selain menambah wawasan, tentunya menambah teman ya Kak. Iya, betul. Teman itu yang sangat luar biasa, itu juga berbagi cerita pengalaman dari antar politeknik yang ada di Indonesia. Oke. Temannya itu udah di luar Pulau Sumatera gitu kan. Jawa. Iya. Keren. Oke, nih terakhir nih Kak, buat penutupan boleh dong Kakak di sini berbagi pesan dan tipsnya yang ingin Kakak sampaikan untuk rekan-rekan mahasiswa Polsri kita agar bisa mengikuti lomba seperti yang Kakak ikuti gitu. Boleh Kak, siapa dulu Mulai dari mana nih? Oke. Sebenarnya ini untuk general ya. Iya, untuk bukan general. untuk per cabang lomba ya. Iya, ya. Sebenarnya yang paling penting itu adalah kepercayaan diri. Karena buat teman-teman ya, kepercayaan diri itu bukan menunggu sempurna. Tetapi kepercayaan diri itu bakal timbul ketika kita berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain dan memilih untuk tidak peduli apa kata mereka di luar sana mengenai kita yang tidak-tidak. Dan juga kita juga tidak bisa berprasangka buruk kepada orang lain karena belum tentu orang lain itu membicarakan keburukan kita. Jadi, please change yourself to be better with your confidence and inherent self. Oke. Kalau dari Keza sendiri itu pertama know yourself, tahu dulu apa plus dan minus kamu, understand yourself, and then again be confident. Just believe in yourself, believe that you can do this, and I will do it, and I will prove everyone wrong, and aku bisa loh bikin semua orang bangga, bahkan terkesima dengan apa yang aku punya. Jadi kalau kamu punya a talent yang kamu ngerasa aku bisa buat ngasah ini, then do it. You live only once. Nggak akan ada kesempatan lain yang datang. Jadi ketika ada satu one golden chance in front of you, udah ambil aja, nggak usah mikir 2 kali. Yang penting dapat experience-nya, and siapa tahu bonusnya ya dapat kemenangan itu loh. Be brave and just take your first step. Kak Jul, boleh nih Kak. Mungkin pesan saya nggak banyak ya, lebih ke jangan terlalu takut dengan apa yang belum terjadi gitu. Entah itu tantangan, entah itu hal berat atau apapun itu yang membuat diri kalian takut, itu tetap jalanin aja dan lebih baik kita mencari bagaimana cara kita ngelakuinnya, bagaimana kita menjadi lebih baik dengan hal itu, dan bagaimana kita mendapatkan sesuatu dari hal itu. Entah kita mendapatkan menang ataupun kita mendapatkan pengalaman dan menjadi lebih baik di setiap waktunya. Itu aja. Jangan kalah teman-teman, karena dengan kekalahan itu kita juga bisa meningkatkan pengetahuan kita, hobi kita, dan menjadikan diri kita be better lah ya. Jadi tetap konsisten dengan apa yang kalian pengen ikuti gitu ya, dan percaya diri, yakinkan diri kalian bahwa kalian bisa. I can do this. Oke. Keren. Baik, terima kasih banyak nih Kak atas waktunya, ceritanya yang sangat inspiratif sekali. Oke, nah itu tadi bincang Polsri kita pada episode kali ini bersama Kak Nafiza Donarian Filia dan Kak Keisha Kusuma Putri, serta ada Kak Jun dari lomba videografi. Oke, yang sangat menginspirasi sekali ya Kak ya. Oke, nah terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir dan sampai jumpa di Bincang Polsri selanjutnya.